खलीफा आसमां से है, खिलाफत आसमानी है. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warta Ahmadiyah dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu dengan saya, Diki Sadik. Kali ini kita bertemu di edisi dialog spesial dengan tema Peran Khilafat Islam Ahmadiyah menguatkan persatuan dan kesetiaan pada bangsa dan negara Indonesia. Bersama saya telah hadir seorang narasumber yang tentu juga spesial. Siapakah beliau? Akan saya bacakan dulu biodata singkatnya. Beliau adalah seorang tenaga pendidik yang telah menyelesaikan S1 Sejarah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, kemudian S2 Sejarah Universitas Indonesia, dan S3 beliau Sejarah Universitas Kebangsaan Malaysia. Kemudian beliau juga sudah memiliki hasil publikasi dan tentunya memiliki hak kekayaan intelektualnya berupa buku dengan judul Tinjauan Kritis Jemaat Ahmadiyah Indonesia terbit pada tahun 2014. Satu lagi media publikasi yang beliau miliki adalah artikel ilmiah Mirza Ghulam Ahmad, founder of the Ahmadiyya Muslim from Kadian, India, Jurnal Tawarikh tahun 2017. Saking spesialnya beliau juga mendapatkan penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008 berupa Satya Lencana Karya Satya. Saat ini beliau menjadi guru besar ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Padjadjaran Bandung. Beliau orang Sunda asli. Siapakah beliau? Yaitu Profesor Kunto Sofianto M.Hum PhD. Assalamualaikum Pak Profesor. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Kita bertemu ya Pak Prof ya. Alhamdulillah. Sebelum diskusi saya mau tanya dulu nih. Boleh. Saya panggil Bapak atau Prof aja nih? Pak lah lebih. Pak ya? Lebih santai lah. Oke, lebih santai. Baik, Pak Kunto. Tadi tema sudah saya jelaskan, kemudian biodata singkat Bapak juga sudah saya jelaskan. Tentunya sahabat Warta sudah mengenal beliau ya, yang sudah pernah menyimak tayangan beliau di tahun lalu ya Pak ya. Kalau tidak salah ada juga podcast FIB Unpad. Ya. FIB Unpad juga mengenai hasil penelitian saya, apa temuan-temuan dari buku saya, disertasi saya itu. Tentang Ahmadiyah. Tentang Ahmadiyah. Baik. Ya, bagaimana Ahmadiyah bisa tersebar Jawa Barat, Indonesia, dan juga tingkat dunia. Baik. Baik Pak Kunto, untuk kali ini ada beberapa pertanyaan yang kita akan jadikan bahan diskusi. Boleh. Sahabat Warta selamat menyimak, tentunya diskusi ini sangat menarik untuk disimak. Pertanyaan pertama ya Pak. Boleh. Sebagai profesor sejarah dan guru besar Universitas Padjadjaran Bandung, yang salah satunya Bapak mempelajari fenomena sejarah berdirinya kelompok Muslim Ahmadiyah, apakah Bapak juga mengetahui tentang sejarah berdirinya Khilafat Ahmadiyah? Tentu saja, ya, karena membuat disertasi itu harus komprehensif. Saya harus mempelajari juga bagaimana tentang munculnya Khilafat Ahmadiyah, dan itu termasuk dari saya itu adalah ideologi Ahmadiyah yang sekarang memang nyata dan ada di tingkat internasional dunia. Saya pelajari. Iya. Ya. Artinya Bapak tahu betul ya sejarah dari Khilafat Ahmadiyah. Ya. Nah, Bapak saya mau tanya juga nih, Ahmadiyah itu khilafatnya sampai saat ini ternyata telah berdiri selama 115 tahun tuh. Dan banyak di internasional seperti tadi Bapak bilang. Nah, Bapak pernah dengar nggak di mana saja negara yang sudah ada Ahmadiyah dan bagaimana perkembangannya mereka secara umum? Ya. Memang kalau menurut saya ini Mirza Ghulam Ahmad itu di kalangan Ahmadi disebut Masih Ma'ud ya. Menurut saya punya visi ke depan dan visioner, bagi saya si jenius ya. Nah ini yang penting ini. Kalau Mas Diki itu baca buku
perlunya seorang imam zaman ada 6 poin. 1 poin Mirza Ghulam menyebutkan itu adalah bahwa dia seorang pemimpin itu harus bertawajuh kepada Tuhan. Manteng terus. Sehingga dia dapat ilham dan memang tidak meleset. Ya. Bahwa akhirnya khilafatnya itu berdiri sampai sekarang. Meskipun pada waktu meninggal itu dalam tanda petik pengkritik yang memuji Guru Muhammad itu menyatakan dia pasti hilang. Tapi sebetulnya tahun 1905 sebelum Mirza Ghulam Muhammad meninggal, itu dia juga sudah dapat firasat bahwa dia sudah waktu itu dekat, sehingga dia menulis buku di kalangan jemaat Ahmad terkenal yaitu Al-Wasiat. Nah, saya disebutkan bahwa nanti akan muncul kudrat kedua bahwa jemaat Ahmadiyah akan dihimpun dalam satu wadah yang memang abadi. Nah, jadi menurut saya itu memang Mirza Ghulam Muhammad ini kan dituntut oleh Yang Maha Suci karena dia memang juga orangnya suci, tidak tercela. Hanya sampai sekarang itu abadi khilafat, di mana orang khilafat yang lainnya baru bermimpi, Ahmadiyah sudah terwujud. Ya. Dan anggotanya sudah tersebar ke seluruh dunia, sudah tersebar ke 220 negara dengan jumlah hampir 200 juta. Ya. Seluruh dunia. Di seluruh dunia. Tentu saja ini yang paling banyak itu adalah di Eropa, di Amerika dan Afrika, Indonesia, Malaysia, di Asia masih sedikit ya, dan juga banyak yang orang-orang yang dari Pakistan sendiri yang eksodus, tapi masih ada juga di India, di pusatnya di Kadia. Jadi memang sudah tersebar di seluruh dunia, tidak diragukan lagi. Itu fakta sosiologis. Ya. Artinya jadi sejarah tadi berdirinya Khilafat Ahmadiyah itu karena menurut Pak Profesor, Mirza Ghulam Ahmad memang seorang yang suci, kemudian bertawazuh tadi. Betul. Jadi betul-betul Pak Prof mendapatkan bukti nyata bahwa wahyu itu memang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa. Saya kira dia bilang begitu nanti akan ada kudrat kedua meskipun musuh-musuhnya pada masa itu yang memang membenci. Nah, sekarang kenyataan tidak bisa ditolak. Sekali lagi itu paksa sosiologis. Artinya bukan khilafat yang didirikan oleh sosok Mirza Ghulam Ahmad secara manusiawi. Bukan. Yang makanya Mirza Ghulam Ahmad itu, dan disebutkan juga bahwa nanti para raja akan memakai jubah dariku. Itu terbukti di Afrika. Ya, terbukti terutama dengan Afrika, terus di Eropa juga ada yang memang menganut Ahmadiyah. Dan kalau itu dibentuknya secara manusiawi, susah. Tentunya tidak akan bertahan selama ini. Begitu. Dan saya pernah berjumpa dengan Khalifah di mana di Singapura pada tahun berapa ya, pokoknya menyatakan does the Ahmadiyah come from God? Of course it comes from the God. If it is created by the man, it will be praised, akan hancur. But it comes from God. Yeah. Maka sekarang itu Khalifah pertanyaannya. Yeah. Bahwa dari pada waktu itu ada audiens yang nanyakan sudah lama ya, 2013 saya ketemu di Singapura waktu itu. Baik, Pak Kunto, itu sejarah berdirinya khilafatnya ya, Pak, yang melatar belakangi, dan perkembangannya tadi sudah berada di lebih dari 200 dan jumlahnya sekian 200 juta. Walaupun sering kita dengar di Indonesia masih dianggap sebagai minoritas. Iya, karena di Indonesia waktu saya penelitian itu mungkin pada waktu itu tahun 2005-an itu ada sekitar 1,5 juta, mungkin sekarang 2 juta lah. Di Malaysia, karena saya kuliah di Malaysia, di Unit Kebangsaan Malaysia itu 1.500. Tapi karena militan dan kuat teguh bahwa mereka itu adalah merasa bahwa ini jalan yang harus ditempuh. Ini menjadi eksis sampai sekarang, dan apapun yang kejadian terus maju. Ya, itu. Nah, itu ya. Baik, Pak Kunto, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Publik atau masyarakat awam biasanya mayoritas mempersepsikan konsep khilafat Islam itu sebagai sistem pemerintahan. Saya mungkin tidak bisa menyebut siapa-siapa si A, si B-nya, tapi Bapak pasti
Bapak Ya. pasti lebih tahu dari saya. Di Ya. Indonesia seolah-olah khilafat itu adalah sistem pemerintahan, kemudian ujung-ujungnya adalah menginginkan negara Betul, Islami, negara betul. Islam menggunakan undang-undang semua dari segala macam. Nah, eh, menurut Pak Kunto, apa perbedaan konsep khilafat Islam Ahmadiyah ini, Jemaat Ya. Ahmadiyah, dengan konsep khilafat di Islam yang lain, Iya. khususnya di Indonesia lah kita bicara. Ya, kalau kita awal dari Nabi Muhammad SAW, memang kemunculan pada masa itu Nabi Muhammad adalah pemerintahnya bersifat spiritual dan pemerintahan, ya, Iya. mendapatnya itu. Terus orang-orang itu yang ingin mengambil banyak pemerintahan, ya ISIS misalnya lah ya, itu akhirnya bersifat politis, ya. Tapi sekali lagi ini Mirza Ghulam Ahmad itu misinya ke depan dengan disebut Karajapena, dia itu hanya akan mendirikan kerajaan spiritual, mengusung khilafatnya itu kerajaan spiritual. Sehingga sampai sekarang abadi dan diterima di mana-mana. Kalau yang namanya pemerintah di Jawa Barat dulu kan ada pengusung juga, yaitu DITI Kartosuwiryo, dan itu malah menimbul konflik di mana-mana di Jawa Barat, ya. Saya kira juga tingkat dunia juga, karena memang kalau yang namanya ke politik itu pasti ada pro kontra dan pasti ada bercampur dengan berbagai kepentingan, duniawi dan berbagai kepentingan. Betul. Kalau spiritual aman, nyaman, dan tentram lah ya. Artinya khilafat Ahmadiyah ini menurut Pak Kunto sendiri diyakini sangat objeknya itu spiritual. Spiritual. Kalau saya lihat memang tujuan Mirza Ghulam Ahmad itu yang mengumpulkan dalam situ ada bersifat spiritual dan mengikat kebatinan anggota Jemaat Ahmadiyah di tingkat internasional sehingga akan menjadi kuat, karena kalau dengan bersifat spiritual itu akan tetap dibimbing oleh yang di atas. Ya, betul. Itu. Ya. Nah, saya lanjut dulu nih, Pak Prof. Nanti kalau ada yang saya baru keinget, saya balik lagi ya. Boleh. Santai saja ya. Konsep khilafat atau khalifah seringkali juga menjadi hal yang sangat sensitif dalam hubungannya dengan negara. Melanjutkan pertanyaan sebelumnya tadi, dengan negara atau pemerintahan. Karena umumnya dipahami sebagai ya tadi konsep ketatanegaraan, atau seolah-olah ingin bukan cuma negara ya Pak Kunto, tapi ingin menjadikan dunia ini betul-betul satu bulat, dunia itu menjadi Islam dalam satu pemerintahan yang tunggal. Ya tentu tadi Pak Kunto bilang negara mana yang mau dicaplok dengan mudah kan gitu ya. Nah, sekarang menurut Pak Kunto, apakah Bapak yakin Jemaat Ahmadiyah yang sudah ada di 200 lebih negara itu tidak pernah menjadi ancaman bagi salah satu negara dimanapun mereka berada? Betul, tidak menjadi ancaman karena sekali lagi cita-cita dari Khilafat Ahmadiyah itu tidak masuk ke dalam wilayah politik, sehingga menjadi pemerintah itu tidak merasa khawatir dengan adanya Khilafat Ahmadiyah, dan itu malah menurut saya sumbangnya besar sekali untuk penyebaran kedamaian, mengentasan kemiskinan, ya, bahkan hal yang spiritual disuarakan oleh jemaat itu sehingga pemerintah tidak khawatir. Ini contoh saya ingin sebutkan. Indonesia itu tidak mungkin menjadi negara khilafah karena ada teori historisisme. Kita punya sejarah sendiri bahwa kita kan dulu itu dijajah Belanda, ya Jepang, sehingga bangsa di Indonesia yang ratusan ini dengan ribuan pulau, nah diikat dengan undang-undang dasar yang pada masa itu dibuat oleh para pendiri bangsa, terutama Soekarno dan Muhammad Hatta. Sehingga saya kira kalau untuk membalikan pada khilafah susah. Makanya begitu ada khilafah Ahmadiyah, pemerintah Indonesia juga tidak merasa keberatan. Contoh, tingkat dunia, kita masuk misalnya ke Cina, wah Cina paling keras, tidak boleh macam-macam dengan mau mengganti undang-undang, apalagi ya berat ya untuk undang-undang, malah
kembali lagi kalau saya di Indonesia nanti kembali ke titik nol dan malah negatif. Perang kembali tidak akan sudahlah itu kita pelihara sekarang perdamaian dan tingkatkan kesejahteraan, terutama kita sekarang itu adalah teknologi, yaitu spiritual disandingkan dengan teknologi akan kuat. Iya. Ya, itu. Artinya menurut Pak Kunto tadi, kalau Indonesia diawali oleh pendiri bangsa ini dengan yang memang berwarna. Iya. Artinya tidak bisa kalau khilafat siapapun, khilafat Islam hanya satu warna Islam. Itu. Dan itu kalau Pak Mahfud saya kira yang menyebutkan bahwa ini sudah khilafat ala Indonesia, sudah begitu. Sudah finalnya seperti Sudah ini. final. Kita keberagaman, beribu suku bangsa dan bahasa. Dan keragaman itu indah. Iya. Ya, itu. Tapi saya pernah dengar juga Pak Kunto pernah diundang atau hadir di pusat Jemaat Ahmadiyah di Inggris. Dia di London. Di London. Iya. Nah, di sana kan pimpinan tertinggi Ahmadiyah saat ini, Khalifah yang ke-5 berada di sana. Masrur Ahmad. Betul, Hazrat Mirza Masrur Ahmad. Iya. Menurut Pak Kunto sendiri, dengan hadirnya pimpinan tertinggi Ahmadiyah seluruh dunia ada di Inggris, apakah pemerintah Inggris tidak merasa terancam? Oh, justru pemerintah Inggris yang saya dengar itu merasa senang ya, juga karena kalau ada jalsah salam di London itu tempat bertemunya orang-orang Jemaat Ahmadiyah di London tahunan. Ya juga banyak orang-orang asing yang masuk juga devisa ke sana ya, dan orang Inggris terutama polisi tidak keberatan dan merasa senang karena aman, orang Ahmadiyah itu. Bayangkan waktu saya ke sana tahun 2019 itu berkumpul mungkin ada 5 lapangan sepak bola itu sekitar diumumkan oleh Khalifah pada masa itu yang hadir 39.000 orang dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia. Termasuk salah satunya Bapak ini. Saya lihat di sana. Katanya hanya di Jerman pada waktu 42.000 sebelumnya. Di London itu 39.000. Sebelum pandemi, Pak ya? Sebelum pandemi 2019, alhamdulillah. Seperti apa itu, Pak? Di sana memang kan ini di sana ada Khalifah. Ada hadir. Tapi betul-betul yang Bapak rasakan nuansanya hanya perdamaian dan ya itu kan di sana sering tukar menukar ilmu, informasi. Bahwa saya juga kan ketemu di sana dengan jemaat dari Israel, dari Arab, bahkan saya ketemu dari Arab itu. Kalau dari Israel dia bisa bahasa Inggris ya. Kenapa dia menurut Ahmadiyah? Wah, Ahmadiyah oke. Dia bilang itu kalau bahasa Indonesia itu damai, no problem. Tapi begitu dengan orang Arab diterjemahkan karena dia tidak bisa bahasa Inggris, bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesianya bahwa saya baru mengerti sekarang, dan saya katanya suka menonton MTV MTA bahwa memang konsep kenabiannya lain. Nah itu bagus, dia sudah berpikir emik itu berpikir mengikuti caranya Jemaat Ahmadiyah. Jadi dia dengan adanya Ahmadiyah tidak merasa terancam, no problem dia masuk Ahmadiyah. Jadi tidak malah lebih menguatkan dia untuk berkhidmat di dunia Islam menurut Ahmadiyah. Itu orang Riyadh tidak salah, ada di fotonya. Pakai dandanan Arab tidak bisa bahasa Inggris. Nah, saya menarik nih, Bapak barusan menyinggung MTA. Itu kan Muslim Televisi Ahmadiyah. Iya, betul. Berarti menurut Pak Kunto, Ahmadiyah sudah mengimplementasikan yang Bapak bilang juga tadi, bahwa akidah didukung oleh teknologi. Betul. Itu kan sekarang tuh dengan teknologi sekarang, apalagi dengan adanya media sosial itu sudah masuk ke tanpa batas kemana-mana. Ya, nah itu teknologi dia menyebarkan. Juga di sana ada Quran, betul. Terjemahan Al-Quran, ada tentang mendidik anak, semua tentang keislaman. Ada juga khutbah jemaat khilafah dari setiap minggu, setiap Jumat. Baik. Betul. Ada pertanyaan berikutnya begini, Pak. Menurut Pak Kunto, konsep khilafat Ahmadiyah yang tadi sangat-sangat spiritual dan tidak mengancam negara dimanapun mereka berada di 200 negara lebih. Kemudian Bapak tadi mendapatkan experience sendiri di Inggris, di London. Nah, apakah
Jemaat Ahmadiyah ini konsisten dalam pelaksanaan konsep khilafatnya? Atau sebagai ahli sejarah, jangan-jangan Bapak menemukan, tadi kan Bapak ke London tahun 2019, sekarang 2023. Apakah Bapak menemukan ternyata, wah enggak nih, tahun 2021 ada yang melenceng nih, Ahmadiyah di satu negara ternyata melenceng dari konsep khilafat? Betul. Atau mereka sampai saat ini sangat konsisten? Iya. Saya kan waktu di London itu ketemu juga dari Suriname, yang dia bisa bahasa Indonesia, bukan bisa bahasa Jawa. Orang Indonesia yang di Suriname itu. Ya, saya bicara bahwa memang dia sangat percaya dan sangat taat kepada khalifah. Dan apa yang dibicarakan khalifah itu diimplementasikan dalam sehari. Dan saya lihat memang anggota jemaat ini memang tidak ada yang bertengkar. Adapun mungkin saya tanya ada pun atau tidak ada, itu pasti diselesaikan dan pasti ada fatwa dari khalifah. Contoh, dulu pada waktu ada penyerangan di Parung tahun 2005 ya. Sebetulnya anggota jemaat Ahmadiyah yang di dalam itu kan ribuan juga, diserang oleh hanya ratusan, akan menyerang. Tapi dia meminta petunjuk kepada khalifah. Oh, siapa itu yang menyerang? Itu orang Islam juga. Ya udah, dia saudara kita. Jangan dilawan. Oh, tidak. Dan itu sangat taat dan berarti konsisten. Dan saya yang sangat salut, dia menyebarkan dengan kedamaian tanpa kekerasan sampai sekarang. Nah, itu mungkin pikiran saya ini, wah ini pikiran begini, kelakuan gini seperti perilaku Nabi Muhammad yang lembut, yang sangat santun, sangat sopan, ya begitu. Iya. Artinya konsisten. Dan konsistensi itu dalam hal terutama sangat-sangat betul rohani, ya. Betul, Pak, ya. Kan tadi khilafat kerohanian itu. Jadi, nanti saya selalu punya pendapat bagaimanapun kalau dia melenceng dari tujuan awal dari pendirian Muhammad gitu, pasti bubar. Tapi karena sekali lagi saya tanya di sana bahwa yang namanya khalifah itu tahajud kan tiap hari, dia minta petunjuk. Saya yakin juga bahwa kepemimpinan Mirza Ghulam Ahmad juga diikuti setidaknya oleh khalifah-khalifah berikutnya. Waktu Pak Kunto di London kan bertemu dengan 39.000 orang. Betul. Artinya kalau kita bicara secara manusiawi, ada kemungkinan untuk konflik. Misalkan rebutan makanan, ada yang tidak kebagian makan, atau tidak nyaman tempat tidur dan sebagainya. Apakah Bapak menemukan hal-hal semacam itu? Wah, tidak ya, karena di sana misalnya dapur, ada beberapa seksi ya, toilet, ada beberapa seksi memang sih ada yang namanya ini, ada yang mampet misalnya toilet yang dikotori itu lagi diperbaiki, tapi secara keseluruhan itu hebat, itu organisasinya. Dan maksudnya secara peserta yang datang ke sana, bukan panitia, tidak ada yang saling. Tidak, padahal mereka ada yang dari Suriname, ada yang dari Israel, Bapak bilang tadi. Tapi tidak ada konflik sama sekali. Tidak ada. Tentu saja saya tidak ketemu semua, ya, tapi saya ketemu beberapa orang banyak. Kalau jemaat dari Indonesia itu atau dari Indonesia sangat dihormati, ya. Katanya ada saya ketemu orang Pakistan, dia bisa bahasa Indonesia. Dia senang ketemu orang Indonesia. Iya. Senang sekali dia berbicara tentang Indonesia. Dan saya masih ingin tetap mengulik sedikit yang soal Bapak datang ke London. Artinya dalam sekian ribu orang seluruh dunia. Kemudian Indonesia kan juga tadi beribu-ribu suku bangsa dan bahasa. Nah, di Jemaat Ahmadiyah di London itu apakah ada keharusan keseragaman? Tadi Bapak mengatakan dari Riyadh pakai pakaian Arab sekali. Pak Kunto sendiri waktu ke sana? Oh, pakai batik, pakai jas, pakai kadang dibuka juga kalau keluar, santai dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ada orang Arab pakaian Arab, ada orang Israel juga pakaian Arab, ada yang orang India, no problem. Artinya Khalifah Ahmadiyah tidak mewajibkan satu warna untuk pakaian. Di situ artinya dalam sisi itu Pak, dibalik kepatuhan anggota Jemaat Ahmadiyah, tapi juga anggota diberikan keleluasaan untuk menjaga kearifan lokal, katakanlah begitu. Berekspresi, betul. Secara budaya artinya
mempertahankan budaya. Tentang budaya Indonesia, Iya. ada yang pakai batik juga. Iya. Sepertinya ada juga. Teman-teman dari Indonesia kalau ke London bawa sarung juga boleh. Boleh, ada juga. Artinya ini juga menguatkan keberlangsungan Khilafat Ahmadiyah ini. Betul. Karena tidak menghanguskan Betul. budaya-budaya yang sudah ada Betul. sebelumnya. Nah, ini yang saya salut waktu hampir terakhir itu bahwa menyebutkan bahwa sekarang itu Ahmadiyah tidak hanya menyebarkan bersifat dogma ya, tapi ilmu pengetahuan. Khalifah menyebutkan itu Mirza Masroor Ahmad itu bahwa tahun 2019 ya, dia menyebarkan ribu muda-mudi jemaat Ahmadiyah dalam berbagai disiplin. Ada yang fisika, kimia, kedokteran, antropologi, hukum, ke seluruh dunia untuk mengamalkan ilmunya secara ilmu pengetahuan orang Ahmadi itu. Mereka anak-anak jemaat Ahmadiyah Yang mewakafkan diri untuk disebarkan ke seluruh dunia. Dan pada waktu itu disebutkan juga orang-orang yang cum laude, termasuk orang-orang yang cum laude dari seluruh universitas yang ada di dunia. Hebat. Tapi mereka bukan mubalik. Bukan. Jadi ini untuk berkiprah di sisi kemanusiaan dan pengetahuan. Artinya tujuannya Jemaat Ahmadiyah menyebarkan ini untuk untuk mensejahterakan manusia melalui pengetahuan di seluruh dunia, tentu saja dengan dilapisi oleh semangat spiritual keislaman. Dengan tetap menjaga perdamaian. Nah, itu tetap. Kembali masih konsep Khilafat Ahmadiyah nih Pak Kunto. Artinya tadi kan Bapak menyampaikan kejadian persekusi di Indonesia, khususnya di Parung tahun 2005 lalu, kemudian barusan menyinggung di Pakistan. Hingga saat ini informasi yang saya dapatkan juga persekusi itu masih berlangsung. Atau ya dimanapun, di Pakistan terutama. Atau diskriminasi di Indonesia juga masih berlangsung. Nah, tapi kembali ke konsep khilafat, betul Bapak bilang tadi pada saat terjadi penyerangan dan sebagainya, Jemaat Ahmadiyah tidak melakukan perlawanan. Tidak. Semata-mata karena patuh pada khilafah. Iya, karena dia konsultasi dulu dengan Khalifah. Betul. Tidak usah karena yang menyerang karena juga saudara kita juga. Iya. Artinya selama konsep khilafatnya sangat konsisten, apakah Bapak punya kesimpulan Jemaat Ahmadiyah tidak akan melakukan perlawanan ketika mereka diperlakukan bagaimana selama Khalifahnya menyatakan jangan melawan? Iya. Gus Dur pernah berkata, Ahmadiyah itu jangan diganggu. Ahmadiyah itu orang yang tidak akan melawan. Justru kalau mengganggu Ahmadiyah sama dengan promosi Ahmadiyah. Itu kata Gus Dur. Nah, memang konsisten. Dulu juga pada waktu zaman Mirza Ghulam Ahmad, wah, luar biasa itu persekusinya. Tapi tidak melawan. Jadi di sana banyak orang-orang yang simpati, banyak orang-orang yang masuk. Iya. Jadi berbalik. Jadi betul kata Gus Dur ya. Betul. Jangan dilawan. Jangan dilawan, malah nanti itu jadi promosi Ahmadiyah kan orang simpati, empati, kemudian pada masuk katanya. Udah biarkanlah, betul kata Gus Dur itu ya. Iya. Tuh. Baik Pak Kunto. Artinya Bapak sangat-sangat yakin hingga 2023 konsep khilafat Ahmadiyah masih konsisten. Hanya konsep khilafat secara spiritual. Betul, spiritual. Sehingga bisa diterima di berbagai negara sampai sekarang. Betul. Kemudian tidak menghilangkan perbedaan. Betul. Tadi Bapak mengalami sendiri di London. Betul. Begitu banyak orang yang berbeda, bersuku bangsa dari bermacam negara. Betul. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya begini Pak. Tapi maaf. Iya. Ada dulu pada waktu zaman Mirza Basruddin Mahmud, dia diajak pada waktu ke Pakistan untuk pemilihan Perdana Menteri, begitu ya. Bhutto pada waktu itu Ahmadiyah diajak untuk sedikit berpolitik ya. Tapi Mirza Basruddin Mahmud ada juga di sana ada pelajaran. Sesudah itu malah disesatkan sehingga dia itu balik dan akhirnya juga mendapatkan karamah juga. Ali Bhutto kan juga digantung. Nah dari sana saya kira memang betul. Itu merupakan khilafat yang bersifat spiritual. Sekali lagi ya, bahwa ini saya juga aneh ya. Ini Mirza Ghulam Ahmad berpikir pada tahun 1908 itu tidak boleh menunjukkan kekerasan pada orang dan
harus spiritual itu jenius kalau menurut saya itu ya. Dan kenyataan sampai sekarang. Iya. Artinya barusan Pak Kunto menyampaikan satu lagi fakta yang Bapak ketahui, Bapak temukan bahwa pada saat Hazrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad pernah Jemaat Ahmadiyah diajak berpolitik oleh salah satu negara ya, Uzbekistan, oleh Ali Bhutto. Betul. Nah, ini salah satu bukti lagi konsistensi Khilafat Ahmadiyah. Betul. Kemudian tadi Bapak menyampaikan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sangat menjaga perdamaian, tidak melakukan kekerasan, karena mungkin Bapak pernah dengar moto semboyannya dari Jemaat Ahmadiyah. Iya, itu dari Khalifah ketiga, yaitu Love for All, Hatred for None. Itu siapa namanya itu, Mirza yang ketiga khalifahnya namanya Mirza Nasir Ahmad. Iya. Mirza Nasir Ahmad. Nah, jadi itu juga Bapak temukan di semua yang pernah Bapak teliti bahwa Jemaat Ahmadiyah sangat menjunjung tinggi cinta untuk semua, kebencian tidak bagi siapapun. Love for all, hatred for none. Dimanapun yang Bapak pernah melakukan penelitian. Iya. Tuh. Baik Pak. Nah, artinya kalau diajak ke kekinian nih Pak Kunto, sebentar lagi kita akan melakukan pemilu di 2024. Ini udah mulai panas. Hawa politik sudah mulai hangat lagi, agak panas mah. Menurut Bapak seorang ahli sejarah, apakah di Indonesia untuk 2024 Bapak punya keyakinan Jemaat Ahmadiyah tidak akan berpolitik? Saya kira pesan-pesan dari Khalifah itu bahwa kita itu harus taat kepada negara dengan berbagai aturannya. Paling Indonesia kan demokrasi, ikutlah ya. Tapi itu saja ikut bukan berarti berperan dalam partai politik, tapi memilih dengan hati nurani dan taat kepada pemilihan itu untuk memilih salah satu pemimpin yang sesuai dengan hati nurani. Ya, bagaimanapun ya. Artinya berpartisipasi dalam politik di negara manapun mereka tinggal harus. Misalnya dia tinggal di Singapura, ikuti aturan di Singapura. Di Malaysia ikuti, di Amerika ikuti. Tapi secara individu. Betul, secara individu. Bukan secara berjamaah, bahkan masuk politik bisa saja tidak. Ya. Baik. Itu. Kita lanjut nih Pak. Boleh. Tadi kan kita pernah menyinggung sedikit bahwa Khilafat Ahmadiyah, kemudian juga Jamaat Ahmadiyah di Indonesia sudah berusia hampir lebih dari 100 tahun nih Pak Kunto. Di Indonesia. Betul. Nah, menurut penelitian tentunya, Bapak sebagai peneliti juga ahli sejarah, dalam perjalanan 100 tahun Jemaat Ahmadiyah berada di Indonesia, apa saja bukti-bukti yang Bapak temukan kontribusi mereka ke dalam bangsa dan negara ini? Tentunya yang berkaitan dengan kesetiaan Jemaat Ahmadiyah pada negara, kemudian menguatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Iya. Ada seperti apa Pak temuan-temuan Bapak? Ya, temuan saya itu mereka itu jelas ya ada dalam masa kemerdekaan, ada juga di dalam reformasi, jelas ada bahwa Ahmadiyah itu tetap ikut setia kepada pemerintah, menyebar kedamaian. Bahkan saya lihat itu ada di Jemaat Ahmadiyah kan ada candah ya, yang itu memang ratusan juta miliar, bahkan itu untuk membantu orang fakir miskin, ya, membantu donor darah, donor mata, ada Clean City, termasuk juga menerjemahkan Al-Quran, menyebarkan kedamaian. Itu tetap konsisten Ahmadiyah itu ya, menyebarkan itu agar masyarakatnya itu sejahtera lahir dan batin. Itu artinya tadi Bapak menyebut ada candah. Iya, candah itu kan seringkali beredar informasi di masyarakat. Iya. Justru katanya Ahmadiyah ini dibiayai oleh Inggris katanya gitu. Nah, menurut Pak, candah ini apa tadi Pak? Bapak candah itu kan namanya iuran yang orang menjadi Jemaat Ahmadiyah itu kan ada aturan 1/16 atau 1 berapa itu? 1/10. Ya, 1/10 ya. Bahwa yang ikut Jemaat Ahmadiyah mungkin Pak Diki juga akan membayar candah ya. Nah, itu masuk nanti ke pusat, dan dari pusat itu dibalikan lagi kepada untuk kepentingan itu. Artinya anggota Jemaat Ahmadiyah itu bukan dibayar, tapi dia harus membayar. Harus membayar untuk penyebaran agama Islam. Iya, agama Islam. Itu Bapak temukan. Oh iya, penelitian saya di mana. Artinya ini Pak Kunto menemukan fakta bahwa
sangat salah kalau jemaat Ahmadiyah khususnya di Indonesia ternyata didanai oleh dari luar. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada, itu dari Ahmadiyah, oleh Ahmadiyah, untuk Ahmadiyah. Bahkan untuk masyarakat Untuk luas. masyarakat, tentu saja nanti untuk masyarakat. Karena Tidak tadi ada. Bapak menyampaikan ada penerjemahan Quran Quran sekarang dalam sudah ke 80 atau 90 mungkin seluruh bahasa Ya, seluruh dunia. dunia, betul. Termasuk bahasa Sunda juga ada. Iya. Iya. Kemudian kalau di tayangan Bapak sebelumnya di podcast, kalau tidak salah Bapak pernah menyinggung juga soal ada Pak Muhammad Thoyib. Iya, Beliau seorang pahlawan, iya, pejuang kemerdekaan, betul. orang Tayyip. jemaat Ahmadiyah, Betul. yang di Singaparna. Betul. Karena dia juga pernah ditahan di Digu ya. Itu. Betul. Kemudian ada Pak Syahid Syah yang ikut menyiarkan. mereka. Iya. Artinya kontribusi 100 tahun jemaat Ahmadiyah di Indonesia ini tidak sedikit ya Pak? Banyak. Ya, sudah tidak termasuk Pak Satkar di Garut ya. Betul. Satkar. Kemudian mungkin Pak Kunto pernah dengar yang kemarin almarhum Pak Nah, itu Insinyur Payun, anaknya dari Abdul Wahid. betul. Ya. Yang beliau dapat sate lajan juga Ya, seperti Bapak. Itu Abdul Wahid, Iya. jadi Bapak. Artinya sangat banyak ya Pak kontribusi. Kontribusinya banyak sekali ya. Kemudian saya nggak tahu Bapak pernah mendengar juga tentang calon donor mata, Ya, donor darah. betul. Untuk Banyak masyarakat. sekali. Itu kan bukan untuk Betul. sesama anggota Pada jemaat. waktu itu ada jasa Sarana di Priangan di Garut pada waktu itu hadir dokter-dokter dari Cendo. Nah, itu sudah daftar pada waktu itu. Dan di Cendo berterima kasih, bahkan katanya ini jemaat Aman itu masuk rekor muri terbanyak donor mata. Calon donor mata. Iya, calon donor mata. Dan saya ketemu dengan dokter-dokter Oh. pada waktu itu di Garut. Iya. Di Garut. Artinya nih Pak Kunto, dalam konteks Indonesia, semestinya perlakuan yang diterima oleh jemaat Ahmadiyah di Indonesia itu semestinya hal-hal yang baik ya dari Nah, itu kontribusinya seperti ya, karena kan jemaat Ahmadiyah menyebar kebaikan. Tapi sekali lagi Nabi Muhammad, Mirza Ghulam Muhammad ada saja yang cemburu ya. Jadi mungkin itu untuk lebih menguatkan menurut saya dan lebih teguh kita memegang keyakinan tentang jemaat, sehingga jemaat itu ada saja di cobaan, godaan, terutama di negara-negara Islam. Kalau negara Eropa no problem ya. Nah, itu saya kira karena mungkin dulu masuknya konsepnya lain. Tapi kalau orang-orang yang bersifat berpikir emik, saya sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang guru besar, no problem. Saya juga kan bukan Ahmadiyah. Ya, saya ya boleh dibilang mungkin penganut agama tradisional atau NU atau saya hormat kepada mereka. Ya, nah, sehingga silahkan, apalagi Ahmadiyah itu banyak manfaat. Justru kalau menurut saya pemerintah itu, masyarakat itu harus mengambil manfaat dari Ahmadiyah, dan saya kira Ahmadiyah juga akan sangat senang kalau dia bersama untuk menolong masyarakat. Ada di daerah mana itu? Pada waktu ada bedah buku di Masjid Mubarak, itu ada semacam homeopati di daerah Garut, kalau tidak salah, pengobatan. Dia senang bahkan itu karena dapat semacam pengobatan gratis untuk masyarakatnya. Pertanyaan satu lagi nih Pak Kunto, khususnya setelah era reformasi. Kalau tadi Bapak mengatakan ya kita ada MUI lah ya di sini. Kalau kita bicara dari tahun 2000 kemarin, kurang lebih 23 tahun. Terutama tahun 2000 kan ada kunjungan dari Khalifah keempat waktu itu. Betul. Mirza Tahir Ahmad. Hazrat Mirza Tahir Ahmad. Nah, kalau saya tanya Pak Kuntonya dalam rentang 23 tahun yang spesifik nih, yang Bapak Prof ketahui, apa kontribusi terbesar jemaat Ahmadiyah di Indonesia? Di Indonesia kita bicara dalam 23 tahun terakhir. Barangkali kalau kan jemaat Ahmadiyah itu informasinya keluar itu dilarang ya, ada pergub dan sebagainya. Betul saja ini kontribusinya bagi jemaat Ahmadiyah besar sekali, terutama persatuan, kesatuan, kemudian membangun umat di internal, yaitu untuk kehidupan spiritual, termasuk saya itu ada kehidupan ekonomi dan menyebarkan kedamaian. Nah, ini salah satu kontribusi yang menurut saya ditiru oleh gair atau non jemaat. Itu saya kira.
Dan pada waktu Khalifah Mirza Tahir Ahmad ke Indonesia, dia juga mengadakan seminar pada waktu di Gajah Mada. Betul. Nah ini tentu saja ada sumbangannya, apalagi yang namanya Khalifah ke sini memperkuat persatuan dan kesatuan secara spiritual. Ya, Tapi kalau bagi Indonesia, ya, bagi bangsa ini, ya. kontribusi apa Pak dalam 23 tahun? Apakah kembali lagi ke konsep khilafat? 23 tahun ini Indonesia tetap menunjukkan konsistensi dalam memperjuangkan perdamaian, kesejahteraan masyarakat. Apa seperti itu? Yang Kalau Bapak untuk temukan? umum ya, karena di Indonesia juga berganti-ganti presiden. Betul. Ya, presiden sudah pada zaman mungkin zaman Gus Dur ya pada Iya, waktu itu. iya. 2000 Nah, masih Gus ya Dur. itu saja. Tujuan pada waktu khilafah ini memang dia bicara itu tentang Islam pada waktu itu, membangun kehidupan Islam pada waktu. Tapi saja bagi orang setuju itu berbeda ya, dianggap berbeda. Tapi saja orang-orang banyak mengambil hikmahnya, manfaatnya dari kedatangan khilafah, dan juga ada orang-orang yang masuk juga. Bahkan pada waktu itu ada orang dari, kalau tidak salah dari UPI ya, kenapa Dek masuk jemaat? Wah itu jelas pemimpinnya datang ke Indonesia. Yang lain tidak punya pemimpin. Ada saya kira manfaat yang secara tidak langsung ya. Kalau sampai secara langsung saya kira itu terutama internal di Ahmadiyah ya. Dan saya kira kalau Amin Rais pada waktu itu juga menyebutkan ya sudah saja ini berbeda gerakannya karena Jemaat Ahmadiyah menyebarkan kedamaian. Itu Amin Rais pada masa itu bilang mati ketua MPR pada masa itu tahun 2000 ya. tahun 2000. Ya artinya tadi Bapak banyak mengatakan banyak yang pengalaman masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah itu karena ada sosok pemimpin. Betul. Artinya khilafah dalam Jemaat Ahmadiyah itu ya sosok pemimpin itu yang Betul. yang banyak dicari orang. Betul. Itu pemimpin sekali lagi, pemimpin yang menyebarkan kedamaian, kedamaian. Juga yang menurut saya seperti perilakunya seperti Nabi Muhammad, ya. Tidak menyebarkan teror, tidak mendoktrin, tidak mendoktrin. Dan saya kira jemaat itu yang sian itu adalah sekarang tuh seperti saya katakan itu dia itu harus bagaimana orang jemaat itu berilmu, menyebarkan dengan dunia itu dengan ilmu, pengetahuan. Betul. Karena saya kira Jemaat Ahmad secara spiritual sudah bagus dan di atasnya nanti ada pengetahuan dengan kekuatan spiritual akan terbangun dengan bagus. Tapi di Indonesia mungkin itu tantangannya ya. Nah itu yang contoh di Afrika tuh, di Afrika yang bagus ya. Di Afrika itu sudah sampai implementasi kepada sekolah gratis, rumah sakit gratis untuk orang-orang miskin ya. Ya karena di Afrika itu menerima ya seperti Mirza Ghulam menyebutkan bahwa para raja akan memakai jubahku ya. Indonesia kan ada kepentingan politik dan ya ada kecemburuan sosial lah itu sehingga susah untuk jemaat itu mengembangkan diri secara secara non keagamaan. Jadi selalu dikait-kaitkan saja. Contoh dulu di Parung ada puskesmas yang gratis. Wah jangan ke puskesmas dia kan itu tidak benar, itu yang salah menurut saya. Tapi kalau ke rumah sakit di Bandung ya ke Bromius, kemana ke Advent banyak. Nah ini saya kira selalu dihubung-hubungkan. Saya kira kemanusiaan yang dihubungkannya dengan kepercayaan tertentu ya. Yang menyembuhkan itu kan yang di atas Tuhan melalui manusia kan dokter pun tidak semua Muslim kan dokter juga. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha juga. Nah itu. Dan perlu pencerahan saya kira kepada mereka itu. Khususnya di Indonesia. Indonesia. Ya, artinya Pak Kunto menilai agak sedikit ada kendala bagi Jemaat Ahmadiyah di Indonesia untuk berkiprah dalam hal-hal kemanusiaan kemasyarakatan. Baik Pak Kunto, mungkin kita sudah sampai di penghujung diskusi kita. Ya. Terakhir mungkin saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak penutup dari Bapak berkenaan dengan konsep khilafat Jemaat Ahmadiyah. Ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat Warta Ahmadiyah? Ya, bahwa Jemaat Ahmadiyah Indonesia itu ini kan hampir 100 tahun 2024 ya. Iya, 2025. 2025. Karena masuk kan 1925 di Padangnya ya. Bahwa jangan ragu lagi bahwa memang khilafat Ahmadiyah itu adalah menyebarkan kedamaian non politik
ya, dan itu untuk kerajaan spiritual. Jadi mungkin ada orang yang ragu dengan Khilafat Ahmadiyah, bahwa Khilafat Ahmadiyah itu dipimpin oleh seorang yang suci, ya, dan menebarkan perdamaian kesatuan untuk Indonesia. Jadi tidak mungkin lah. Saya selalu punya argumen kalau melenceng hancur Ahmadiyah. Pasti karena dia di jalan yang lurus sesuai dengan visi dan misi dari Mirza Ghulam Ahmad untuk mengembangkan Islam. Ya, saya kira percaya nanti Khilafat Ahmadiyah akan terus berada. Memang kenyataan sosiologisnya begitu. Ya. Baik, saya kan di luar Ahmadiyah melihat kalau memang sudah 100 tahun itu damai-damai saja, aman saja. Dan itu bukan masa yang sebentar untuk keberlangsungan sebuah lembaga khilafat. Begitu ya Pak ya? Iya, dan orang lain itu sekarang masih mencari-cari dan ingin membentuk khilafah. Susah menurut saya itu. Membentuk khilafah itu kan harus orang suci, tulus, ikhlas untuk kedamaian akan terbukti. Kalau memberikan khilafah dengan perang, orang itu kan akan ragu. Betul. Ya, seperti ya ISIS misalnya, tingkat dunia orang pada ragu gitu. Bisa nggak? Orang kan banyak juga yang sekarang itu menyesal, masuk kepada menyesal. Ini salah arah ya, artinya itu. Itu saya kira bagi orang Indonesia yang di luar jemaat terutama ya. Baik Pak Kunto, terima kasih atas diskusi yang sangat menariknya. Semoga kita ada waktu lain untuk diskusi lagi dengan tema yang lain tentunya. Boleh. Tentu Bapak bersedia ya? Ya, bersedia lagi ya, karena memang saya peneliti Ahmadiyah. Baik. Terima kasih sekali Pak Kunto untuk diskusinya. Baik, sahabat Warta Ahmadiyah dimanapun berada, demikian diskusi saya dengan Pak Kunto, dengan Profesor Kunto untuk tema Khilafat Ahmadiyah. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Jazakumullah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.